Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Karis dengan NIM A11 2021-24112. Di sini saya akan mempresentasikan proposal pembuatan dan pengembangan proyek perangkat lunak yang berjudul Sistem Inventory bagi Toko Sembako UMKM. Proposal ini disusun oleh Muhammad Alvin Al-Farizi, Fadil Indrasta, Habib Zulfikar Arya Satya, dan saya sendiri yaitu Mas Karis. Pendahuluan. Dalam sebuah toko diperlukan sebuah tempat untuk menyimpan persediaan barang. Tapi mencari suatu barang di dalam ruang penyimpanan akan menghabiskan waktu yang cukup banyak. Untuk mengantisipasi beberapa kekurangan yang akan dihadapi, kami menciptakan sebuah sistem yang mempermudah pemilik toko untuk memanage barang persediaan toko mereka. Sistem inventory gudang akan membantu pemilik UMKM dalam menjalankan penyimpanan barang, khususnya di bidang sembako, di mana sistem ini memiliki fitur master barang yang berisikan data barang yang telah diinput ke dalam sistem inventory untuk mempermudah pemilik UMKM. Fitur master barang di dalamnya terdapat gambar barang, kode barang, nama barang, dan juga jumlah stok yang dapat ditambah atau dikurangi sesuai keinginan pemilik toko. Fitur kedua adalah barang masuk, yang akan membantu pemilik toko menginput stok toko lengkap dengan jumlah, tanggal masuk, dan pengguna yang menginputkan. Fitur ketiga dari sistem inventory barang yaitu barang keluar, yang kurang lebih memiliki fungsi berkebalikan dengan fitur barang masuk. Pemilik toko akan mengetahui barang apa saja yang keluar, lengkap dengan jumlah, tanggal, dan pengguna yang menginputkan. Fitur keempat adalah user, yang berfungsi untuk menambahkan user account orang yang dapat mengakses sistem tersebut. Terdapat dua level akses pada fitur ini, yaitu admin dan user biasa, di mana level admin mendapatkan hak untuk dapat menambahkan user biasa. Jadi kalau akunnya berstatus admin, maka admin ini bisa menambahkan atau membuat akun baru untuk user. Pada menu profil, memiliki fungsi pada umumnya, seperti dapat menambahkan foto, nama, email yang bisa dirubah kapan saja, serta mereset password. Setelah itu, kami juga menyediakan fitur grafik dari barang yang masuk dan keluar. Fitur terakhir yang sistem ini miliki yaitu dapat mengekspor file dalam bentuk PDF, Word, CSV, dan juga Excel. Dari fitur-fitur kami, pengguna juga dapat melakukan pencarian menggunakan fitur search untuk mempermudah pemilik dalam mencari barang. Selanjutnya ini adalah jadwal proyek kami, dibagi dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, mulainya proyek kami mulai dari awal Maret. Selanjutnya pada tahap perencanaan, kami merencanakannya dimulai dari Maret minggu ketiga hingga April minggu pertama. Pada tahap pelaksanaan, kami melaksanakan proyek ini dari minggu pertama April hingga minggu pertama Juni. Nah, pada tahap pelaksanaan ini dibagi dari beberapa tahap, seperti analisa sistem, yang kami mulai dari minggu pertama hingga kedua April, desain database dari minggu ketiga April, minggu kedua April hingga minggu keempat April, desain UI dari minggu keempat April hingga minggu kedua Mei, testing aplikasi pada minggu kedua Mei hingga minggu ketiga Mei, instalasi software pada minggu ketiga Mei hingga keempat Mei, dan penyuluhan pada minggu keempat Mei hingga minggu pertama Juni. Pada tahap pengawasan, kami melakukan dari minggu pertama April hingga minggu kedua Mei, dan proyek kami tutup sekitar
minggu kedua hingga minggu ketiga Juni. Selanjutnya, manajemen proyek, yaitu adalah peran dari anggota proyek ini apa aja sih? Yang pertama, di mana Muhammad Alvin Alfarizi berperan sebagai UI UX, di mana Alvin membuat desain layer, home, dan login dengan estimasi waktunya dari 1 hingga 5 April, desain master barang dari 6 hingga 10 April, desain layer user dari 11 hingga 15 April, desain layer account dari 16 hingga 20 April, desain layer kontak us dari 21 hingga 25 April, desain layer about us dari 26 hingga 30 April. Selanjutnya ada Habib Zulfikar Arya Satya sebagai front end, di mana Habib membuat layer home dan form login dengan estimasi waktu 6 hingga 12 April, pembuatan layer CRUD master barang dari 13 hingga 20 April, dan pembuatan layer kontak us dari 20 hingga 27 April. Selanjutnya ada saya sendiri, Mas Karis sebagai front end, di mana saya membuat layer CRUD user dengan estimasi waktu 28 April hingga 4 Mei, pembuatan layer CRUD account dari 5 hingga 11 Mei, pembuatan layer about us dari 12 hingga 18 Mei. Dan yang terakhir, ada Fadil Indrasta berperan sebagai back-end, di mana Fadil mengerjakan pembuatan database master barang dengan estimasi waktu 1 hingga 5 April, pembuatan database barang keluar dari 6 hingga 10 April, pembuatan database barang masuk dari 16 hingga 20 April, dan pembuatan database account dari 13 April hingga 20 April. Dan yang terakhir ini adalah portofolio kami, di mana ini adalah halaman awal, adalah tampilan awal program inventory UMKM kami. Saat pertama kali membuka program ini, pengguna diharuskan login menggunakan akun yang dimiliki untuk dapat memakai program ini. Jika belum mempunyai akun, maka pengguna dapat mendaftar terlebih dahulu. Akan saya zoom agar lebih jelas. Kira-kira tampilan awalnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah tampilan home untuk akun berstatus user. Nah, akan seperti ini. Ini ada barang masuk, barang keluar, master barang, profil. Nah, ini seperti ini. Dan ini adalah penjelasan singkat dari beberapa fitur tersebut, di mana master barang berisi data barang yang telah diinput ke dalam sistem inventory, terdapat gambar barang, kode barang, nama barang, dan juga jumlah stok yang dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan keinginan pemilik toko. Pada barang masuk, fitur yang akan membantu pemilik toko dalam menginput stok barang toko secara lengkap dengan keterangan jumlah, tanggal masuk, dan pengguna yang menginputkan. Pada barang keluar, yaitu adalah fitur yang digunakan pemilik untuk mengetahui riwayat barang-barang yang keluar beserta keterangan jumlah, tanggal, dan pengguna yang menginputkan. Selanjutnya ada fitur ekspor, yaitu layanan ekspor file pada setiap fitur di atas, yaitu pada master barang, barang masuk, barang keluar, nanti bisa diekspor dalam bentuk PDF, Word, CSV, dan Excel. Dan yang terakhir, ada profil yang berfungsi untuk menambahkan foto, nama email yang bisa dirubah kapan saja, serta mereset password. Nah, selanjutnya ini ada tampilan home untuk akun dengan status admin. Nah, sebenarnya pada akun dengan status admin ini memiliki fitur yang sama dengan akun berstatus user,
atau fitur biasanya, tetapi ada tambahan fitur, yaitu fitur user. Ada tambahan fitur user, di mana fitur user ini berfungsi untuk menambah user account orang yang dapat mengakses sistem tersebut. Dan terdapat dua level pada akses pada fitur ini, yaitu admin dan user biasa, di mana level admin mendapatkan akses untuk menambahkan akun berstatus user. Jadi kalau pengguna memiliki akun yang berstatus user, admin, jadi adminnya ini bisa menambahkan account. Jadi untuk pengguna bisa menggunakan aplikasi ini. Sekian untuk presentasi proposal dari saya. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton presentasi saya hingga terakhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.